Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk menanggapi beberapa narasi yang sangat masif di media sosial datang dari kelompok-kelompok para aktivis yang menyebut diri mereka sebagai aktivis perdamaian. Narasi-narasi mereka itu kurang lebih seperti ini, bahwa akhirilah perang, perdamaian lebih utama. Perang itu tidak menguntungkan siapapun. Yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Kemudian perang juga mengakibatkan kerugian banyak di warga sipil. Oleh sebab itu mari kita akhiri perang dengan perdamaian, karena perdamaian lebih utama. Narasi-narasi seperti ini masif di media sosial datang bukan dari para aktivis yang menyebut diri mereka sebagai aktivis pro perdamaian, tapi juga datang dari para akademisi dan bahkan datang dari kelompok agamawan atau ustadz, baik ustadz yang alumni pesantren maupun ustadz yang alumni pemakan babi atau mualaf. Nah, saya mencoba untuk ingin menjawab narasi ini dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, bisakah perdamaian itu terwujud jika tidak ditegakkannya keadilan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah, mengapa narasi ini baru masif itu setelah Israel diserang habis-habisan oleh Iran? Mengapa sebelumnya narasi ini tidak semasif sekarang? Mengapa narasi ini tidak masif ketika warga Gaza dibantai oleh Israel? Kenapa narasi ini baru muncul setelah Israel diserang oleh Iran dan setelah Iran membombardir beberapa pangkalan udara Amerika di beberapa negara Teluk? Coba pikirkan dengan baik. Nah, yang ketiga saya ingin menjelaskan tentang bisakah perdamaian itu terwujud tanpa ditegakkannya keadilan? Ya nggak bisa. Hampir semua pemikir-pemikir kita itu mengatakan bahwa fondasi dari keadilan, fondasi dari perdamaian itu adalah keadilan. Seperti yang dikatakan oleh Plato dan Aristoteles, tidak mungkin terwujud yang namanya perdamaian jika tidak ada keadilan. Ini mirip juga dengan ungkapan Bung Karno, misalnya dalam konteks konflik Palestina. Kembalikan hak-hak warga Palestina. Kembalikan rumah yang kalian hancurkan, wahai warga Israel. Kembalikan tanah yang kalian rampas. Tegakkan keadilan itu. Setelah itu baru kita bicara perdamaian. Paus Fransiskus ketika datang ke Indonesia tahun 2024 juga menyampaikan bahwa tidak mungkin terwujud perdamaian kalau tidak ditegakkan keadilan. Keadilan itu prinsip utama perdamaian. Perdamaian adalah karya dari keadilan, begitu kata Paus Fransiskus. Itu juga datang misalnya dari Hindu. Tidak mungkin santi atau perdamaian itu terwujud jika tidak ada dharma atau keadilan. Itu juga datang, jadi selain dari intelektual, datang juga dari agamawan. Di Islam, Sayyidina Ali mengatakan bahwa ketertiban dan perdamaian pada individu maupun masyarakat dan negara itu terwujud ketika berdiri di atas sebuah fondasi yang namanya keadilan. Siapa sih yang mau perang? Siapa sih yang mau tidak damai? Semua orang mau damai. Tapi ada tanah yang dirampas, ada nyawa yang dibunuh, ada ratusan ribu nyawa anak-anak dan perempuan tak berdosa yang dihabisi oleh Zionisme. Kemudian kita datang berbicara perdamaian tanpa terlebih dahulu berbicara keadilan. Ini adalah sungguh kezaliman yang dibungkus dengan narasi-narasi sok bijak yang disebut aktivis perdamaian. Yang terakhir saya ingin katakan, kelompok-kelompok ini menghidupkan narasi, misalnya narasi perdamaian dan cinta kasih. Udahlah, mari kita wujudkan perdamaian dunia dengan memandang realitas dengan cinta kasih. Ini sangat tidak rasional, walaupun secara sepintas seolah bijaksana. Masuk akal tidak ketika rumah Anda dikecurian, orang tua Anda dibunuh, kemudian Anda membalas pembunuhnya itu dengan, oh itu masih ada anak saya, mari kamu bunuh itu, kan orang tua udah kamu bunuh, itu anak belum tuh. Gak bisa. Kita akan minta ditegakkan keadilan. Setelah itu baru kita berbicara tentang perdamaian. Maka nonsen dan menurut saya sangat mustahil dapat terwujud yang namanya perdamaian jika tidak dimulai dari ditegakkan yang namanya keadilan. Dalam konteks Palestina, Iran dan Israel, kembalikan hak-hak warga Palestina, kembalikan tanah yang kalian rampas, kembalikan rumah yang kalian hancurkan. Setelah itu baru kita berbicara tentang perdamaian. Mungkin itu dari saya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.